Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Gegel Sarjana. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas teman-teman ya, ataupun mengulas seputar kenapa kita sering mendapatkan bintang malahan penayangan semakin sepi. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Dan oke, jadi terkhusus buat teman-teman yang mungkin baru hadir di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak gagal paham ya, dan bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami ya seputar untuk di Facebook ini. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin ngerasa ketika kita mengikuti orang lain ya itu nggak ada perkembangan, nah itu merupakan sebuah trik yang salah teman-teman. Jadi menjadi konten kreator di Facebook ini adalah kita fokus pada konten kita ya, bukan kita fokus mencari followers kemana-mana. Jadi kalau teman-teman kebanyakan mengikuti di akun-akun orang lain, itu yang pertama ya, untuk akun teman-teman itu bisa dibatasi sekitar 24 jam ya, biasanya 1 minggu, biasanya 90 hari ataupun bahkan 180 hari. Nah, kenapa? Karena aktivitas seperti itu menunjukkan aktivitas yang tidak autentik ya. Jadi sudah disebutkan sendiri di sini, kita masuk ke bagian dari mematuhi kebijakan monetisasi Facebook, di mana membagikan konten yang autentik ya, kemudian membagikan konten asli dan memonetisasi interaksi yang autentik. Jadi kegiatan teman-teman mengikuti orang lain ataupun bahkan sering kirim bintang ya, dengan tujuan agar orang mau mempromosikan untuk akun kita. Nah, itu masuknya dalam kategori pelanggaran sebenarnya, tetapi masih banyak dilakukan. Makanya wajar saja teman-teman ya, teman-teman banyak mendapatkan bintang tapi kok videonya makin sepi, karena akun teman-teman ini untuk reputasinya sudah jelek ya, dimana komentar yang datang kepada teman-teman itu bukan komentar sesuai dengan video ya. Biasanya mereka itu komentarnya hanya ucapan hadir ya. Jadi setelah teman-teman ketika banyaknya komentar yang bilang hadir ya, hadir, banyak orang berkomentar hadir di akun teman-teman, itu malahan akun teman-teman akan semakin rusak. Nah, kenapa? Karena mereka itu tidak berkomentar sesuai dengan isi video kita ya, mereka hanya mengharapkan bahwa kita saling follow, saling real to real, jadi seperti itu. Nah, itu malahan akan merusak akun dari teman-teman ya, maupun itu dari retensi akunnya, insight akunnya ya, itu malah akan rusak ya. Malahan jika teman-teman kebanyakan follow, itu yang pertama ya, walaupun banyak followers, penontonnya akan tetap sepi. Nah, kenapa? Karena minat dari orang yang mengikuti kita itu memang tidak benar-benar minat di video kita ya, mereka hanya mencari followers kita. Setelah mereka memfollow kita ataupun kita memfollow mereka, jadi sudah gonta-ganti seperti itu ya, maka ya otomatis mereka, orang yang memfollow teman-teman itu larinya cuma ngejar pengikut saja teman-teman ya. Jadi bukan nonton video, maupun teman-teman upload video itu tetap akan sepi penonton. Nah, kenapa? Karena rata-rata pengikut teman-teman itu orang-orang yang hobinya mengikuti ya, bukan hobi menonton ya. Jadi seperti itu. Nah, wajib dipahami lagi ya buat teman-teman semua. Artinya menjadi konten kreator dimanapun itu ya, kita fokus pada konten kita. Nah, jadi bagaimana cara agar video kita ini bisa banyak komentar? Nah, itu sebenarnya tujuannya menjadi konten kreator. Jadi teman-teman rajin upload ya, nggak usah interaksi ke sana ke sini, nggak usah ngikutin sana sini. Jadi rajin upload saja, perbanyak postingan, maka jangkauan akan semakin naik. Ketika ada komentar di video kita, balaslah komentar tersebut. Nah, itu yang direkomendasikan oleh Facebook ya, tetapi komentar yang memang menuju dari video kita, artinya sesuai dengan video kita. Kalau video kita tentang memasak ya, komentarnya besok masak apapun itu masuk akal karena kita berkomentar sesuai video kita. Nah, jadi misalkan sebagai contoh komentar yang tidak valid ya, ataupun yang melanggar itu adalah misalkan videonya tentang masak tetapi komentarnya hadir. Nah, itu yang membuat retensi dari akun teman-teman akan rusak ya. Jadi di sini kita bisa masuk ya untuk dibikin dari kebijakan monetisasi Facebook. Nah, kenapa sih kita sudah sering dapat bintang tetapi malahan akun kita semakin sepi? Salah satunya penyebabnya adalah masuk dalam kategori memonetisasi interaksi yang tidak autentik ya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan ya, kreator, penerbit, penyedia konten pihak ketiga hanya boleh memonetisasi konten yang dinikmati oleh pemirsa mereka secara alami dan juga autentik ya, artinya memang bukan disengaja. Nah, itu yang dimaksud oleh Facebook itu sendiri. Langsung kita ke poinnya di bagian bawah. Di sini teman-teman bisa cek. Jadi aturan di Facebook itu nggak bisa kita anggap main-main ya. Apa yang mereka catatkan di sini ya, itu memang terbukti ya, kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga bisa kehilangan kemampuan untuk monetisasi. Nah, ini sudah banyak yang share untuk akunnya, yaitu monetisasinya merah, monetisasinya dibatasi ya. Ini memang jelas teman-teman ya. Jadi kalau aturan Facebook itu jangan disepelekan kalau memang tujuan kita menjadi konten kreator untuk jangka panjang.
Nah, kalau untuk hanya sekedar iseng-iseng ya nggak masalah, terserah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan penghasilan ya kita patuhi saja panduan dari komunitas konten untuk di Facebook. Di sini sudah jelas ya, kehilangan kemampuan. Ini sudah banyak sekali yang kehilangan kemampuan. Followersnya banyak, monetisasi yang dibatasi, ujung-ujungnya akunnya dijual ya. Jadi di sini teman-teman bisa cek di bagian dari kehilangan kemampuan untuk monetisasi jika ya, di sini sudah jelas ya, jika sebagian besar pemirsa mereka memberikan interaksi palsu. Nah, interaksi palsu ini orang memberi bintang atas dasar memang agar akun mereka dipromosikan kita. Nah, itu interaksi palsu teman-teman, kecuali yang memberi bintang atas dasar memang menyukai konten kita. Nah, itu beda lagi. Ya, kalau memang atas dasar menyukai konten kita itu nggak masalah. Tapi kalau yang memang mereka ini sengaja ngirim bintang banyak ke akun kita, kemudian nanti kita promosikan di beranda ya, dengan maksud agar orang juga mengikuti yang ngirim bintang tadi. Nah, itu masuknya interaksi palsu. Dan akun teman-teman itu malahan akan semakin sepi ya. Jadi ini sangat disayangkan karena interaksi-interaksi palsu seperti ini kemampuan monetisasi itu bisa dibatasi. Ya, memberikan termasuk tetapi tidak terbatas ya, tidak terbatas pada saling suka, padahal sebenarnya kita nggak suka tapi karena kita pengennya ikut di follow kita ikut-ikut suka. Nah, ini ya, kemudian ikuti. Nah, ini ya, biasanya kita nggak suka videonya tapi gara-gara kita agar biar bisa diikuti kita ikuti. Nah, inilah yang masuk dalam kategori interaksi palsu. Kemudian tayangan juga sama ya, kita nggak menyukai videonya tapi ya kita tonton karena di sini tujuannya kan bekerja sama ya, real to real ataupun saling tonton saling tayang. Nah, jadi ini masuknya pelanggaran untuk monetisasi interaksi yang tidak autentik ya. Jadi ini sudah jelas teman-teman. Jadi kalau kreator, penerbit, penyedia konten pihak ketiga tidak boleh terlibat ya aktivitas apapun untuk meningkatkan ataupun memperbanyak pengikut. Nah, ini sudah jelas garis besarnya bahwa kalau kita mengikuti ini memang tidak diperbolehkan ya. Di sini sudah jelas ya, artinya kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga tidak boleh terlibat dalam aktivitas untuk meningkatkan ataupun memperbanyak pengikut ya, ataupun nonton iklan sendiri. Nah, itu yang sudah sering banyak dilakukan teman-teman. Jadi salah satu penyebab kenapa kita dapat banyak dapat bintang tapi ujung-ujungnya tetap sepi penonton ya, karena terdeteksi akun kita itu bukan akun yang valid ya. Artinya interaksi yang kita dapatkan itu hasil dari interaksi palsu ya, ataupun interaksi yang disengaja seperti ini ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga termotivasi ya buat teman-teman semua. Artinya menjadi konten kreator di sini itu kita fokus bikin konten ya, bukan fokus untuk cari pengikut ya ataupun balik mengikuti. Malahan dampaknya kalau teman-teman rata-rata pengikutnya itu orang-orang yang suka mengikuti ya, video teman-teman akan sepi karena minat dari mereka itu bukan minat nonton video teman-teman, tapi minat dari mereka yang mengikuti teman-teman itu minatnya cari pengikut saja ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.